Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Sekarang saya berada di puncak gunung gugusan Gunung Pegat ya. Jadi ini adalah puncak Gunung Pegat. Nanti saya tunjukkan ya, di bawahnya ada musola yang sangat bagus, kelihatannya masih baru. Nah, di sini ada Mbah Buyut Klitih ya. Di atas gunung itu persis di puncaknya ada makam Mbah Buyut Klitih, mirsa. Ini tempatnya sangat bagus karena memang dirawat dan dibangun dengan taman-tamannya sangat indah. Coba perhatikan ini di samping saya. Nah, ya kan, itu bekas bukit-bukit ya. Ini kelihatannya musolanya ini ada di atas gunung juga. Ya kan, situ sampai panjang cor-corannya. Nah, itu terhampar sisa-sisa gunung yang yang ditambang. Nah, ini adalah gerbang menuju makam Mbah Buyut Klitih yang dijaga oleh sepasang naga raja dan naga gini, mirsa. Loh ya kan, sangat artistik sekali ini pintu gerbangnya ini. Makam Mbah Buyut Klitih ya. Assalamualaikum, kita mulai masuk, mirsa. Kita menaiki beberapa tangga yang di sebelah kanannya adalah jurang dan pemandangan gunung yang sangat indah. Loh ya kan, kayak di film-film ini pegunungannya ini, lembah-lembah dan pegunungan karang yang cadas ya. Jadi pembangunannya dulu ini nggak sampai ke area makam, pemirsa, karena ketika mendekati area makam begonya selalu rusak, akhirnya takut nggak diteruskan. Dulu makamnya nggak seperti ini ya, dulu sangat-sangat sederhana. Ini mungkin dalam setahun ini sudah dibuat sangat bagus sekali. Nah, coba kita lihat hamparan lembahnya, pemirsa. Ya. Ini dulu digali, diambil batu-batunya ya, mungkin dibuat kayak batu kumbung atau apa ini. Tapi ketika sudah mendekati makam Mbah Klitih ini, begonya rusak. Mereka nggak tahu kalau di sini ada makam. Setelah tahu, akhirnya nggak berani, nggak diteruskan, mungkin pindah. Nah, ini sebelah-sebelahnya yang sudah ditambang lembah-lembahnya dan sekarang sudah mulai dibangun ya, dibuat kayak gazebo atau tempat-tempat untuk nyantai ya. Loh, tinggi sekali, mirsa. Nanti insya Allah kita juga akan turun ke bawah. Ini pohonnya sangat indah ini, baunya khas. Entah lupa ini saya apa ini namanya. Pokoknya baunya khas sekali. Oke, mirsa, kita berziarah ya, kita naik ke atas ini, ke makam beliaunya Mbah Klitih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah Klitih, syokibul karamah, syokibul barokah. Al-Fatihah. Ternyata ini gerbangnya juga dijaga sepasang naga, mirsa. Ini loh, atas naga emas. Loh ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat insyaallah, dan seterusnya. Loh, ini naga raja dan naga gini, mirsa. Seperti ini kita masuk ya. Loh ya, gini harus menunduk. Masya Allah, sangat bagus tempatnya, sangat indah sekali ya. Nah, inilah makam beliaunya ya, makam Mbah Klitih. Nah, seperti ini. Tapi konon katanya tahun 1996 makam beliau ini sudah dipindahkan ke pemakaman umum ya. Coba nanti yang di pemakaman umum kita cek. Nggak tahu alasan dipindahkan kenapa. Ini kurang tahu karena di sini nggak ada orang sama sekali, nggak ada masyarakat sama sekali. Waktu saya ke sini hari ini sawapi ya. Padahal ini hari Ahad, ini hari berlibur, tapi sepi sekali, mirsa. Gak ada orang sama sekali yang untuk saya tanyai. Bahkan warung-warung pun tutup semua ini. Nah, ini keadaan di lembah di bawah ya, itu sangat tinggi. Ini benar-benar berada di puncak gugusan Gunung Pegat. Nanti di bawah ada sekitar 5-6 gazebo ya. Nanti insya Allah kita turun ke sana nanti. Tadi lembahnya sudah disulap menjadi tempat yang indah, kayaknya kayak semacam wisata. Nah, ini makam beliaunya.
Menurut cerita, Mbah Klithih ini berasal dari Mataram dan beliau adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, memang biasanya orang-orang sakti, orang-orang berilmu ya, seperti ulama atau pendeta atau apa itu biasanya sukanya itu ada di atas gunung. Sukanya itu menyepi di atas bukit, di atas gunung ya. Tidak mau ada di bawah. Mungkin kalau di gunung seperti ini apa ya? Kayak adem gitu ya. Jadi kayak nyantai, kayak tenang. Batinnya itu tenang seperti ini mirsa. Wis, itu di depan-depan juga masih banyak beberapa puncak-puncak ya. Yang bawah ini sudah hilang ya, sudah dihancurkan, dibego. 1, 2, 3 ya. Nanti kita lihat ke bawah ada berapa gazebo yang ada. Wah, adem pemirsa di sini ya. Enak di sini, nyantai-nyantai ya. Mau tidur, enak tidur di sini, itu anginnya gebes dan dingin sekali, tenang sekali di sini. Suasananya di daerah mana itu? Karangkembang ya. Jadi ini di daerah Babat, Lamongan, tepatnya di Desa Karangkembang, di bukit atau Gunung Pegat, pemirsa. Oke, nanti kita turun pemirsa ya. Kita akan turun, kita lihat yang bagian bawah. Ini Garuda bersayap, ini gapuranya ya khas Lamongan. Sukmo Ngemboro Manunggaling Kawula Gusti loh. Kok serem rek. Ini ada mahkota ini. Itu kalau Manunggaling Kawula Gusti itu sudah ilmu-ilmu yang tinggi ya. Sudah ilmu-ilmu hakikat ya, di atas makrifat ya. Nah ini ya, kita coba sekarang turun ke bawah. Banyak bunganya pemirsa. Nah ini alhamdulillah sudah dibangun, sudah bagus loh. Jadi saya salut sama penduduk desa sini ya, bisa bagus seperti ini. Padahal ini asalnya ini kayak lembah-lembah yang mohon maaf ya, yang nggak berguna, yang curam dan serem. Sekarang sudah dibangun seperti loh, bunga-bunganya cantik, ada tempat-tempat duduknya ya. Oh, ini kita menuruni beberapa tangga mirsa. Nanti kita lihat dari bawah, makam Mbah Klithih itu seperti melayang ya, seperti terbang di atas gunung. Nah, depan ini gazebo yang pertama. Enak ya nyantai-nyantai di sini. Di atas itu banyak warung, nanti bisa pesen nanti dibawa ke sini. Enak sekali ya. Cuma nggak tahu nih kok kebetulan sepi sekali lah, itu ada lagi gazebo. Sebelah kanan. Nah, ini belakang juga ada tempat nyantai itu, ada goa itu. Oh, ini loh tempat duduk-duduk. Oh, ini kayak cerukan-cerukan ya, cerukan-cerukan bekas bego itu ya, untuk mengambil karangnya. Oh, bersih sekali mirsa, nyantai, anginnya adem loh. Itu depan tuh ada lagi gazebo ya. Coba kita teruskan ya, kita hitung ada berapa ini. Oh, itu juga ada lagi mirsa. Jadi semakin turun lah, itu depan tuh ada gerbang. Kok gerbang, ada bukit yang tinggi yang kayak apa itu ya, kayak Garuda. Nah ini juga ada, kita nggak usah ke sana mirsa, nggak usah turun, saya tunjukkan ya. Lalu itu ada lagi gazebo. Nah itu ada lagi, terus yang paling bawah ada 2 lagi. Coba kita ke sana, kita ke sana ini. Loh, ini taman-taman indah untuk selfie lah. Itu makam beliaunya di atas, persis ada di puncak ya. Nah ini bagus sih, sebelah kanan ini untuk selfie-selfie, untuk foto-foto. Nah depan tuh pemirsa ada kayak karang yang membentuk kayak apa itu, kayak Garuda. Konon disitulah tempat untuk apa itu, untuk tongkat beliau katanya tersimpan di situ. Kata ahli spiritualnya tongkat Mbah Klithih itu tersimpan di puncak bukit itu mirsa, puncak bukit Garuda itu. Banyak sekali ya gazebo, tempat-tempat duduk, taman-taman bunga yang cantik. Ya saya doakan ini semakin berkembang dan semakin bagus. Dan insya Allah suatu ketika saya pasti akan kesini lagi mirsa. Nah tempatnya sangat oke ya, tenang, adem ya. Loh, bunga-bunganya bougainville, wis cantik pokoknya mirsa. Kayak di luar negeri. Ini kayak di luar negeri loh ini. Jadi ini di bawah lembah ini, di bawah lembah, di
bangun seperti ini sudah bagus lah, itu puncak Garuda ya. Katanya di situ tongkat Mbah Klitih itu, walau alam. Ya. Oke, kita kembali ke atas pemirsa. Nah, nanti akan saya tunjukkan makam beliau nggak jauh dari sini di pemakaman umum. Nggak tahu kok dipindahkan betul pemirsa. Nah, sekarang saya berada di pemakaman umum. Katanya sih dipindahkan di sini makam Mbah Klitih. Entah dengan alasan apa saya kurang tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke kepala desanya atau warga-warganya mengapa kok dipindahkan. Apakah khawatir di puncak gunung tersebut disalahgunakan, walau alam, dibuat pesugihan misalnya atau gimana, atau khawatir kalau di gunung itu mengkhawatirkan kalau longsor atau dan sebagainya, akhirnya dipindahkan ke sini makam beliaunya ya. Assalamualaikum Mbah Klitih. Sokibul karamah sebul karamah. Al-Fatihah. Nah ya, sama ya, di depan panas masuk ke sini, wadem pemirsa. Ini ada payung-payung kebesaran. Jadi beliau memang bukan orang sembarangan, beliau ini orang ningrat ya, orang Mataram yang memang ahli pengobatan dan membawa ajaran Islam di daerah sini, di daerah Gunung Kembang sini, Podang sini pemirsa. Oke pemirsa, mungkin sampai ini dulu ya pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.